Kita berdoa untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, baik sakit jasmaniah yang dalam posisi perawatan atau sedang berada dalam kondisi penyembuhan di rumah sakit, di tempat-tempat pengobatan dengan pendekatan dan solusi medis. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga bagi penyakit-penyakit hati, mudah-mudahan Allah memberikan kepadanya untuk diberikan kemungkinan segera bertobat kepada Allah, bertakarub kepadanya, dan memperbaiki kualitas keimanannya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa antasab ila syafiya ila shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tercinta, mudah-mudahan kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang damai, aman, sentosa, adil dan makmur, masyarakatnya masyarakat yang guyup, yang senantiasa menjalin kebersamaan, silaturahim, dan pada saatnya menjadikan negeri ini negeri yang penuh dengan kekompakan, penuh dengan ketentraman, kedamaian. Mudah-mudahan para pemimpin negeri ini menjadi pemimpin yang adil dan amanah, dan juga memberikan kepada mereka kekuatan, kesabaran untuk memikul tanggung jawabnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bagi pemimpin-pemimpin yang dolim, yang tidak amanah, yang hianat, yang selalu mencederai amanah dari rakyatnya, selalu korup dan selalu mementingkan hanya kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, partai golongannya sendiri. Mudah-mudahan Allah segera gantikan dengan yang lebih baik dan membalas mereka dengan balasan yang setimpal di dunia dan juga insya Allah sesuai dengan kadar dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wujudkan dalam bentuk doa surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah dari mukjizat Al-Quran surat Al-Fatihah ini, ikhtiar kita membacakannya dan mengucapkan, meniupkan ke seluruh tubuh kita. Hakikatnya Allah lah yang akan memberikan segala sesuatu yang sesuai dengan kadar dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk, diberikan ketenangan kalbu, ketenangan lahir, dan juga diberikan ketentraman jiwa sehingga kita selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, selalu bersabar ketika mendapatkan musibah dan cerita, senantiasa kita ikhlas terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dan tentunya kita bermohon disegerakan bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Kita juga berharap dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing dengan memanfaatkan media dan berbagai kesempatan. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan beramal soleh, memperbaiki kualitas ibadah, memperbaiki kualitas amalan kita dari hari ke hari, dan kita mohon dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan diwafatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat kita bermohon dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dijadikan penghuni surganya Allah, dimasukkan ke dalam kelompok abdinya, dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah ya Allah kami semua bersahadat dengan sempurna, istiqomah di jalan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menjalankan sholat dengan khusyuk, menjalankan saum dengan makmur, menjalankan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan penuh keikhlasan. Allahumma ya Allah ya Rabbana, mampukan kami untuk melangkahkan kaki menuju Baitullah di Makkah Al-Mukarramah, bersimpu di padang Arafah menunaikan ibadah haji dan umrah, dan jadikan kami mampu melangkahkan kaki menuju tempat yang penuh berkah di Madinah Al-Munawwarah, berkunjung ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, jadikan diri kami mampu melangkahkan kaki menuju tempat-tempat yang penuh berkah di muka bumi ini, termasuk ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allahumma ya Allah ya Rabbana, banyak permintaan kami, tapi kami yakin Engkaulah yang maha menurunkan keberkahan. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina, berkahi ya Allah kami, sisa umur kami, dan jadikan kami ya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina, berikanlah keberkahan kepada kami dari ilmu-ilmu yang kami miliki. Allahumma barik lana ya Allah fi amalina, jadikanlah kami semua ya Allah dalam hidup ini mampu mengamalkan ilmu yang sudah kami miliki. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Allahumma barik lana fi rizqina, limpahkanlah rezeki kepada kami ya Allah, dan mudahkanlah kami memperolehnya. Jadikan kami bersyukur atas rezeki ya Allah, dan jadikanlah rezeki halalan thayyiban. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina, jadikanlah kami ya Allah punya keluarga, punya saudara, punya istri, punya anak, punya keturunan yang soleh-solehah. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair, limpahkan kepada kami ya Allah segala sesuatu kebaikan. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli makan, jadikanlah kami berada dimanapun kami dalam keadaan penuh dengan berkah-Mu. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha mengetahui apa yang ada dalam kalbu kami. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur ya alima fis sudur. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur ya alima ma fis sudur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا bacaan surat Al-Fatihah kita hembuskan dengan napas terindah dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiupkan ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita, ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah kabulkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup mudah-mudahan dalam keberkahan. Hidup bukan hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi abdinya Allah, tentunya kita harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada manusia, dan mudah-mudahan kita termasuk yang menerima petunjuknya dan kita mengharapkan diluruskan dalam agama yang benar, yaitu agama Islam, asy-syiratal mustaqim. Untuk bisa menjalankan semua petunjuk itu, Allah memberikan nikmat kepada manusia dengan menurunkan dan menjadikan makhluk yang sempurna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Teladan bagi kehidupan manusia untuk menjalankan perintah Allah, mengabdi kepadanya adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan satu-satunya yang sempurna keimanannya, sempurna amalnya, akhlaknya, dan juga segala sesuatunya. Tentunya kita kepadanya mengambil uswah hasanah dari beliau, dan tentunya kita berusaha untuk menggali, membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan dari Al-Quran. Karena Al-Quranlah sumber kebahagiaan, Al-Quranlah sumber istiqamah, Al-Quranlah sumber berjamaah. Maka kita sama-sama bahagia, istiqamah, berjamaah membaca Al-Quran. Tentunya sesuai dengan kapasitas diri masing-masing. Hari ini kita lanjutkan belajar membaca Al-Quran sekaligus membaca tafsir dan terjemah Ibnu Katsir. Ya, di Saung Tahfidz Al-Quran, Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin, Kota Bandung. Ya, di sebelah kanan hadir, sebelah kiri hadir, depan ada yang tidak hadir. Mudah-mudahan yang tidak hadir dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan, diberikan gerak hati untuk menjadikan Al-Quran bacaannya, meskipun tidak hadir di masjid, insya Allah. Bapak Ibu, hari ini hari Sabtu dan masih di bulan Jumadil Awal. Sebentar lagi Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan berkah panjang umur sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah. Di dunia maya sana yang sudah hadir ada dari Sumedang, Ibu Ris Iriati bersama keluarga, kemudian dari Cirebon yang sudah hadir
Ibu Hilda bersama keluarga. Insya Allah kita hari ini tambahkan nikmat kita. Belajar Al-Quran dengan membacanya, memahaminya, mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebar luaskannya. Yang akan kita baca hari ini masih di surat Al-Baqarah. Hari ini kita akan baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat insya Allah. Mudah-mudahan ya. Kalau kemarin hanya 1 ayat, hari ini kita insya Allah akan baca 7 ayat. Mulai dari ayat ke-6 8 ya. Mulai ayat ke-68 dimulai dari kalimat qalu du'u lana ya. Baik, mari kita sama-sama Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah mulai ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ قال إنه يقول إنها بقرة فارض ولا بقرة بين ذلك فاسألوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إنها بقرة سابق علينا وإنا إن شاء الله
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنب. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول مثير ولا تسقي حرس مسلمة لا سية فيها. قالوا الآن جئت بالحق وكذبوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضرب فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله
wa mallahu bighafilin amma ta'mal. Sadaqallahu. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Bapak Ibu, kaitan dengan yang kita baca hari ini masih terkait dengan peristiwa yang di dalam ayat ke-67 yang sudah kita baca kemarin tentang ketika terjadi pembunuhan seseorang yang dibunuh karena iri atau karena ingin mendapatkan harta warisan oleh si ponakan. Jadi yang dibunuhnya pamannya kan, yang membunuhnya ponakannya. Nah, ponakan ini membunuh dengan motif untuk mendapat warisan. Inti sarinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menegaskan kepada manusia bahwa pembunuh si pewaris itu tidak berhak atas waris. Dan ternyata itu terjadi sekarang banyak Bapak Ibu. Jangan bilang-bilang ya. Banyak peristiwa itu. Ya, cara membunuhnya macam-macam. Ada anu dicekek, punya dicekek supaya menang warisan. Ada yang membunuh dengan cara diracun pakai sianida. Nah, ada yang dengan diracun pakai enrin. Nah, ada yang diracun pakai berbagai hal. Ya, tapi intinya penegasannya bahwa yang membunuh pewaris tidak berhak atas waris. Nah, dari informasi yang didapat di ayat ke-67 bahwa untuk mengetahui siapa pembunuhnya, Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk menyembelih seekor sapi. Nah, sapi seperti apa? Nah, sapi seperti apa? Kan sapi banyak. Sedangkan waktu itu masing-masing rata-rata jadi tukang ngangon sapi. Rata-rata sapinya banyak, ya. Kisahnya dilanjutkan di ayat ke-68 ini. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Rohmu, kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Yang disuruhnya kemarin menyembelih, sembelihlah sapi betina. Ya. Yang namanya Bani Israel itu ternyata dapat informasi bahwa sejak zaman bahula itu ngeyel, namun can jelas mung, tapi sebenarnya mana nanti nyari alasan untuk tidak melaksanakan. Miriplah dengan kita, Bu. Sholat berjamaah, jamaah teh kumaha carana, pada gampang datang we aya batur miluan beres punya malamun kieu kumaha can naon-naon geus kumaha lamun tapi can prakene wae ya. Maka Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. Berarti nu kumaha Bu? Ganteng, kangnya tua, teu muda. Lamun muda berarti anakna, karena anak sapi naon Bu? Pendetnya. Jadi lain anakna, lain oge nuges kolot gitu ya, sapi teh. Jadi yang ganteng. Pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi si orang-orang yang komplain kepada Nabi Musa ingin mendapat keadilan supaya tahu siapa pembunuhnya, ya, karena terjadi fitnah yang luar biasa, maka perintah Allah suruh menyembelih sapi betina. Sapi betina yang seperti apa? Nah, kan gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa, yang tidak tua dan yang tidak muda, artinya yang sedang. Maka mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Persislah sih ibu bapaknya kamu di titah naon teh sok nanya tapi terang laksanakeun nya. Berarti orang kaya saeutik-atik turunan Yahudi tapi rada pesek. Makanya disebutnya Yahudi pesek.
Mereka berkata, mohonkanlah kepada Robmu untuk kami agar menerangkan kepada kami apa warnanya. Jadi tadi guys umurna atau nukumaha disebutkan, nah ini nanya warnanya. Maka Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Baik Bu ya. Yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ya. Jadi yang dipandang enak itu sapi itu yang kuning tua warnanya. Ya. Kemudian mereka berkata lagi, si orang-orang Yahudi Bani Israel ini ya, mohonkanlah kepada Rohmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Dan Nabi Musa menjawab lagi, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Jadi antara dipakai ngagaru, antara dipakai ngawukunya, berarti sapi manja. Kanan diusapan segala macam berbukan. Dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Jadi dulu itu yang namanya sapi itu umumnya dipakai bajak tanah, dipakai apa namanya untuk mengairi. Disebut mengairi itu sapi teh sidang nguriling, terus cairna lok gitu ya dari selokan. Nah ini mah kan pakai non Bu desel gitu Bu ya. Bisa jadi nggak gali sumur dulu mah pakai sapi oge, sapi sidang nguriling. Nah ini mah Pak Tatang nguriling ya. Empor. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Jadi bukti dijelaskan Bu ya, tidak pernah dipakai membajak, tidak pernah dipakai mengambil air, mengairi tanaman, tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Artinya mulus. Kemudian mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melakukan perintah itu. Jadi mereka itu tadinya loba alasan untuk tidak melakukan, ya. Sama dengan kita Bu, ketika diperintah oleh Allah, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, loba kene alasan tapi dibanding ngalaksa, nah ya. Kemudian berikutnya disebutkan, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak mengungkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Jadi kersaning Allah, sapi betina itu didapat. Punya siapa Bu sapi betina itu? Punya seorang yang hanya punya satu ekor sapinya. Dan dia tidak mau jual. Nah, jadi sapi itu hanya satu yang model begitu. Kemudian dipaksa dijual, dan ketika dipaksa dijual, si penjualnya minta seberat sapi. Itu seberat emas harganya. Di dalam sapinya 50 kilo, seberat emas 50 kilo. Kira-kira logis nggak? Ya, logis, banyak sapi 1 kilo di itu jeung emas 1 kilo. Ya. Namun sapi 1 kilo jeung emas 1 kilo, mahal tuh Bu. Mahal. Lamun sapi 1 kilo jeung hui 1 kilo, mahal tuh. Tergantung hui naon lah Bu nya. Ya. Jadi di sini ditegaskan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kersaning Allah, sapi yang tadi sudah disembelih itu kemudian hidup kembali si manusianya dengan dipukulkan tulang sapi. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Maksudnya hatimu itu hati orang-orang Bani Israil. Bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu